umat-Mu berada pada pagi hari ini. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk meninggikan Engkau, sebab Engkau layak untuk menerima semua itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya urapan-Mu ada turun atas kami para pelayan-pelayan-Mu. Bahkan sebentar hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, kami akan diteguhkan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasa-kuasa kegelapan, kami bersatu hati tengking di dalam nama Yesus. Biarlah semua ibadah ini berada di dalam kendali-Mu saja, dapat berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan buka ibadah kami yang penuh berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan, karena Dialah yang menjadi perisai dan menara dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita buat ini
tetap bertahan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tetap bertahan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sebab Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menghibur saya dan saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, teranglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang adalah karena ada Yesus yang menopang kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemenangan menghadapi kehidupan kami, menghadapi pergumulan kami. Dan kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami semua bisa berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing. Dan kami akan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa kiranya Allah Roh Kudus mengambil alih bahagian ini, memberkati setiap telinga yang mendengar, baik jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai maupun setiap sahabat simpatisan
yang ada di mana-mana saat ini, yang mendengarkan siaran kami. Kami percaya pekerjaan Roh Kudus secara sempurna akan bekerja memberkati setiap kami, karena sadarlah kami bahwa hidup kami sangat bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa, siaplah kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami yakin segala kuasa-kuasa penghulu di udara yang berusaha mengganggu konsentrasi kami telah dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan sudah menjadi bagian kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua yang hadir di tempat ini, maupun juga kepada para jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang menangkap siaran ini, para sahabat, para simpatisan. Saya percaya bahwa kita semua sedang berkumpul bersama-sama dan saling terkoneksi satu dengan yang lain melalui virtual meeting kita pada pagi hari ini. Sebelum saya khotbah, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu yang merayakannya, diberkahi oleh Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mau ajak kita bersama-sama untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan itu bagi Bapak Ibu semua. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terpujilah Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, bahkan menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul dari khotbah saya pagi hari ini adalah sikap positif dalam menghadapi pergumulan hidup. Tidak ada seorang pun manusia di permukaan bumi ini yang kebal dengan pergumulan hidup. Setiap orang sedang berjuang di dalamnya, walaupun dengan tingkat pergumulan hidup yang berbeda-beda. Kitab Habakuk adalah satu-satunya kitab yang berkaitan dengan pergumulan atau pernyataan, pertanyaan Habakuk sendiri. Kitab ini merupakan jawaban Tuhan atas pergumulan Habakuk dan bagaimana Habakuk mengungkapkan keyakinan tersebut sebagai bagian dari reaksinya terhadap jawaban Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk sedang mempertanyakan keadilan Allah, karena kalau kita baca secara utuh Habakuk pasal 1 sampai pasal yang ketiga, kita sedang menemukan di sana bahwa Habakuk sedang mempertanyakan keadilan Allah karena dia melihat sepertinya sedang terjadi pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran yang sedang dilakukan.
Dia melihat bahwa keberdosaan bangsa Yahudi yang sangat parah dan berlangsung tanpa adanya penghukuman. Dia melihat bahwa orang-orang fasik seolah-olah dibiarkan melakukan kejahatan kepada orang benar, dan Allah seolah-olah diam dan tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika kita baca di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai yang ketiga, kita menemukan Habakuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan ada di sana? Karena dia sedang melihat pembiaran itu terjadi. Nah, di dalam pengalaman-pengalaman bangsa itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, yaitu kalau orang berbuat salah langsung aja menghadapi hukuman. Tapi dalam konteks ini Habakuk tidak melihat itu. Seolah-olah Allah berdiam dan tidak melakukan apa-apa. Dia melihat bahwa ada orang-orang benar yang sepertinya dibully dan tidak ada pembelaan apa-apa dari Tuhan terhadap orang-orang tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ketika Allah memberikan jawaban bahwa Ia akan memakai bangsa Babel sebagai alat penghukuman, hal itu pun membuat Habakuk bergumul. Seolah-olah dia merindukan jawaban yang berbeda dari Allah terhadap pergumulan-pergumulan yang sementara dia alami, yang dia sedang lihat sendiri, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernyataan itu, saudara-saudara, kita bisa temukan di dalam Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 13. Di situ bagaimana dia mengatakan bagaimana mungkin sebuah bangsa yang terkenal begitu kejam dan jahat dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa lain yang lebih baik. Itu tidak masuk akal di dalam pikiran Habakuk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baca di dalam Habakuk pasal 1 12 sampai 13 dikatakan seperti ini. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan ya gunung batu yang telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan, itu adalah pergumulan-pergumulan yang disampaikan oleh Habakuk, seolah-olah dia sedang melihat sebuah ketidakadilan yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagaimana sikap Habakuk ketika dia menghadapi pergumulan-pergumulan itu, ketika dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa saya, kerinduan saya adalah ketika saya dan saudara mendengar pemberitaan firman Tuhan ini bisa menjadi acuan bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang percaya yang mengiring Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan berat dalam hidup, dan seolah-olah kita melihat bahwa Allah diam, seolah-olah kita tidak sedang melihat pembelaan Allah atas kehidupan kita, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan atau keputusan seperti itu. Mari kita melihat bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Habakuk terhadap pergumulan-pergumulan yang sedang dia alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan menemukan 3 sikap positif yang dilakukan Habakuk dalam menghadapi pergumulan-pergumulannya. Sikap yang pertama adalah menanti Tuhan dengan sabar.
sekalipun sedang takut. Sikap yang pertama yang dilakukan oleh Habakuk adalah menanti Tuhan dengan sabar sekalipun dia sedang takut. Kalau kita baca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 16 dikatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pengakuan Nabi atas kedahsyatan Allah yang membuat Nabi bergetar hebat. Dia pada akhirnya, saudara-saudara, dengan tenang dia berkata bahwa dengan tenang aku akan menunggu kesusahan itu ketika Babel menyerang. Dengan sebuah alasan yang paling mendasar, dia sangat mengetahui dan memahami serta mengimani bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Israel. Meski pada awalnya ketika ia mengetahui bahwa kekuatan Babel itu luar biasa dan dia mengadu kepada Tuhan, dia bicara dengan jujur kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya dia sampai kepada satu titik, yaitu menanti Tuhan dengan sabar terhadap penyerangan Babel kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab, ada juga pernyataan-pernyataan yang di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan bumi. Kata diamlah dan ketahuilah. Kita juga menemukan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat juga di dalam Rut pasal 3 ayat 18, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti. Kata-kata itu menunjukkan sesuatu yang tidak sedang dilakukan secara reaktif, tetapi sebuah kegiatan menunggu, menanti dengan tenang, dengan sabar waktunya Tuhan. Dan itu adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Habakuk ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan seolah-olah ketidakadilan sedang terjadi. Orang-orang benar seperti tidak sedang dibela oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengikuti perjalanan-perjalanan pengalaman Habakuk dengan Tuhan secara pribadi. Dia memutuskan untuk bersikap menanti dengan sabar waktu Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai masalah kita belajar bahwa terkadang hanya perlu untuk berdiri teguh, jangan goyah, tetap percaya kepada Allah. Kita dibawa untuk menanti dengan sabar serta diam dan tenang di hadirat Tuhan, daripada kita melakukan segala sesuatu yang ceroboh dan pada akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. COVID-19 kapan berakhir? Nobody knows. Gak ada seorang pun yang tahu. Masing-masing orang berspekulasi sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Dan saudara-saudara, jika tidak ada pertanyaan-pertanyaan ini memiliki jawaban yang pasti, mungkin pada saat ini kita
perlu belajar dari Habakuk untuk menghadapi pergumulan ini. Pergumulan ini yang telah disebabkan oleh COVID, di mana banyak hal yang sedang mempengaruhi kehidupan kita, adalah menanti di hadapan Tuhan. Tetap berdiri teguh dan percaya bahwa Allah sedang mengendalikan segala sesuatu, katakan amin. Bahwa Dia ada berdaulat atas segala sesuatu. Percaya dan jangan berubah. Menanti dengan sabar. Gak mudah. Kapan bisa lagi beraktivitas seperti dulu? Kapan lagi ada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan? Udah gak bisa dilakukan hal ini. Dan seolah-olah kita kepingin untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita mau. Mana Tuhan di sini? Kita sudah berdoa begitu lama dan sepertinya belum ada jawaban untuk sesuatu yang kita rindukan. Pagi hari ini berdiri tegar, tetap percaya, berdiam di hadirat Tuhan, menanti dengan sabar, karena Dia Allah yang besar. Dia sedang mengendalikan segala sesuatu. Sikap yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diambil oleh Habakuk dalam pergumulan hidupnya, bahkan kalau mau dibilang ini pergumulan pribadinya dengan Tuhan, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan Tuhan. Sikap yang kedua yang dilakukan oleh Habakuk adalah bersorak-sorai di dalam Tuhan, bahkan ketika segala sesuatu tampak buruk. Bersorak-sorai di dalam Tuhan, bahkan ketika segala sesuatu tampak buruk. Kita baca di dalam ayat 17 dan 18. Di situ firman Allah berkata kepadanya, duduklah saja. Oke. Kita buka bersama-sama di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyebutan pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, hasil ladang dan ternak, semua itu saudara-saudara mencakup keseluruhan hasil pertanian yang padanya bangsa ini bergantung. Itu adalah komoditi yang mereka nikmati di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dan di dalam pernyataan-pernyataan ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kalau kita menemukan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18, kita menemukan di situ ada ayat-ayat yang kita baca di sana bahwa pohon ara adalah pohon yang paling banyak bertumbuh di daerah Israel pada waktu itu. Kemungkinan pohon ara adalah pegangan untuk mereka hidup. Namun saudara-saudara, di sini Habakuk mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, atau bisa saya katakan bahwa sekalipun hal yang sering ada dalam hidup saya itu tidak ada lagi, saya akan tetap bersorak-sorai kepada Allah. Kemudian hal yang kedua dikatakan sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi orang Ibrani. Itu berarti bahwa Habakuk sedang berkata bahwa sekalipun tidak ada kemakmuran dan damai sejahtera di dalam diriku, saya akan tetap bersorak-sorak.
kepada Tuhan. Dan itu pernyataan-pernyataan yang saudara-saudara dan saya pasti tidak mudah untuk kita mengucapkan itu. Kemudian hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat disukai pada saat itu. Itu berarti bahwa Habakuk sedang berkata bahwa sekalipun hal yang paling disukai sekarang bukan lagi menjadi hal yang paling disukai oleh aku, bahkan hal yang paling disukai itu mengecewakanku, aku akan tetap bersorak-sorai kepada Allah. Dalam pernyataan yang lain dikatakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, Habakuk berkata bahwa ia akan tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Itu tidak mudah, karena itu kondisi-kondisi yang terpuruk, sesuatu yang memang mengecewakan. Tetapi saudara-saudara perhatikan, John Calvin, dia memberikan komentarnya pada ayat yang ke-17 seperti ini. Dalam bahasa Inggris dia bilang begini, what advantage it is to be faithful, so nobly to submit to God. Maksudnya dia berkata begini, apa untungnya menjadi setia musiman? Saudara bisa bantu maksud saya? Kita setia kepada Tuhan itu musiman. Musim hujan kita setia, musim panas kita enggak. Apa untungnya itu? Bagi John Calvin, yang namanya setia kepada Tuhan adalah dalam segala keadaan kita harus tetap setia. Tafsiran Alkitab masa kini mengatakan bahwa rasa kepastian Habakuk itu timbul dari imannya yang hidup kepada Allah. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 18 berkata, sekalipun keadaan yang dialami pada ayat yang ke-17 itu terjadi, ia mau tetap bersorak-sorai kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata bersorak-sorak dalam bahasa Ibrani bukan hanya bicara tentang beria-ria dengan senyuman dan dengan mata yang menangis untuk terus tetap tegar, namun lebih berbicara kepada keadaan melompat bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan. Ini adalah sebuah sukacita yang meluap dari respon kepada perkara ilahi. Dan kita melihat bahwa memang Habakuk sedang meletakkan pengharapannya kepada Allah yang menyelamatkan. Dia bersorak-sorai kepada Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara, pusat dari sorak-sorai itu adalah kepada Allah yang menyelamatkan. Saya baca sebuah komentar dari Oxford Bible, dia bilang begini, Habakuk telah belajar bagaimana hidup tanpa sebuah jawaban, dan atas hal itu dia tetap bersuka cita. Saudara-saudara, adakah pagi hari ini engkau sedang hidup dalam perjalanan rohanimu dan engkau seperti melihat Allah berdiam? Engkau seperti melihat tidak ada jawaban. Dan apakah engkau bersorak-sorai kepada Tuhan, ataukah ada muncul gerutuan-gerutuan yang pada akhirnya mematahkan imanmu, penantianmu berhenti, tetap tegarmu mulai berubah serong. Oleh karena engkau dan saya menjadi orang-orang yang setia musiman. Pada saat sesuatu menjadi mulus kita setia, tetapi pada saat sesuatu menjadi nggak benar kita nggak setia. Pagi ini kita mau belajar dari Habakuk. Kita menjadi orang-orang percaya bukan musiman, tapi kita setia kepada Allah di dalam setiap keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang ketiga adalah temukan kekuatan dalam Tuhan untuk membawa kita
ke tempat yang tinggi. Sekalipun kita sedang jatuh, temukan kekuatan di dalam Tuhan yang membawa kita ke tempat yang tinggi. Sekalipun kita sedang jatuh atau kita lagi down, temukan kekuatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk tidak mengatakan bahwa kekuatannya adalah keyakinan dirinya. Habakuk sedang berkata bahwa ia menaruh perhatian dan kondisi hatinya kepada Allah. Dan Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan. Saudara-saudara, kekuatan seperti apa yang Tuhan berikan kepada Habakuk? Habakuk berkata, Tuhan menjadikan kakiku seperti kaki rusa. Dia memungkinkan untuk aku pergi ke tempat yang tinggi. Saudara-saudara, Habakuk melukiskan gambaran seekor rusa betina yang berlari di ketinggian pegunungan, mantap dan pasti, tanpa hambatan dan tidak takut, penuh kebebasan dan percaya diri saat ia menaiki ketinggian. Kalau kita baca di dalam Mazmur 18 ayat 33 sampai 34, di situ berkata, Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pagi hari ini mau untuk menikmati tempat yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan, sekalipun kita berada dalam kondisi yang down? Saya mau bilang kepada kita pagi hari ini, temukanlah kekuatan itu di dalam Tuhan. Hati lagi galau, segala sesuatu lagi berantakan, tetapi orang-orang yang memperoleh kekuatan dari Tuhan, dia akan memperoleh kaki rusa yang tegar, yang bisa berjalan. Saudara bisa mentinggal itu rusa, dia lompat dari satu bukit ke bukit yang lain, oleh karena ada kekuatan di dalamnya. Dan pagi hari ini, kekuatan itu yang Tuhan memberikan kepada engkau dan saya. Kita akan lompat dari satu masalah ke masalah yang lain. Justru masalah-masalah yang akan kita lompati akan membuat kita menjadi orang-orang yang tegar, kuat. Kenapa? Karena kekuatan dari Allah menjadi bagian kita. Kadang-kadang masalah bisa membuat kita beralih pandangan bahwa kita bukan apa-apa. Kadang-kadang persoalan-persoalan pergumulan hidup bisa mengalihkan perhatian kita. Yang selama ini kekuatan kita taruh di posisi kita taruh di kekayaan kita taruh di kebanggaan akademisi kita. Tetapi pada akhirnya kita harus kembali kepada kebenaran ini, bahwa kekuatan yang sesungguhnya untuk menghadapi pergumulan hidup itu tidak terletak kepada kekayaan, tidak terletak kepada masalah akademisi, tidak terletak kepada posisi status sosial, tetapi terletak kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang bersorak-sorai, yang setia kepada Tuhan, yang bukan orang musiman, tetapi dia akan setia dalam setiap keadaan. Dan kekuatan-kekuatan itu yang mengangkat kita untuk ada di musim-musim kehidupan kita. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan Habakuk mencerminkan perjalanan kita sendiri melalui kehidupan. Kita melihat bahwa Habakuk memulai perjalanannya dengan banyak pertanyaan, dan akhirnya membawa dia kepada sikap yang positif terhadap pergumulan yang dia alami. Dan itu adalah sebuah perjalanan yang indah, dan perjalanan yang terbuka bagi semua kita yang datang dengan jujur kepada Allah pagi ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah
akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ketika kita mencarinya dengan sepenuh hati. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 berkata, kamu akan mencari aku dan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan sepenuh hati. Dan dimanapun kita berada saat ini, yang ada di sini maupun yang ada di rumah seluruh jemaat GPD El Shaddai, maupun para simpatisan, para pendengar yang saat ini menangkap siaran ini, mari datang dengan sebuah konsep hidup, sikap positif menghadapi pergumulan-pergumulan hidupmu yang saat ini sedang menimpa hidupmu. Izinkan Tuhan berkarya dengan hebat di dalam hidup. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, ku tak takut sebab Tuhan besertaku. Puji Tuhan. Sekalipun aku dalam waktu semuanya saya serahkan kepada Bapa Gembala. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, firman Allah untuk kita pagi hari ini luar biasa. Bagaimana kita harus memiliki sikap yang positif dalam menghadapi pergumulan hidup. Barangkali saudara sedang berada dalam pergumulan hidup. Pergumulan hidup cukup berat, menyangkut ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini firman Allah telah kita dengar bersama. Bagaimana kita harus memiliki sikap yang positif ketika kita sedang dalam pergumulan. Bapak Ibu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dimanapun engkau berada, percayalah Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Sebagaimana Habakuk diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga dia dapat terlepas dari pergumulan hidup. Pagi ini ada mujizat yang Allah akan buat bagi saudara. Percayalah, tidak ada pergumulan yang tidak bisa diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Dia Allah kita yang hebat dan luar biasa. Persoalannya, adakah kita memiliki sikap yang positif ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini? Haleluya, 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 haleluya. Barangkali pergumulan Tuhan izinkan supaya kita menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Barangkali Tuhan izinkan pergumulan ingin melihat sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap beria-ria dengan Tuhan? Apakah kita tetap bersorak-sorak dengan Tuhan sekalipun situasi dan kondisi tidak baik, saudara? Apakah kita mencari kekuatan dari pihak yang lain? Tapi pagi ini kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhanmu sanggup memberikan jalan keluar bagi saudara. Kita nyanyi sekali lagi pujian ini. Saudara di mana berada ketika engkau sedang mendengar firman dan engkau sedang berada dalam pergumulan, apakah engkau sedang sakit, apakah engkau sedang dalam masalah ekonomi atau masalah apapun yang merupakan pergumulan hidup, saya mau bilang pagi ini Tuhan ada di sini, saudara. Tuhan ada di mana engkau berada. Percaya Tuhan sanggup menolong saudara.
kami akan berdoa untuk saudara. Halo, kita nyanyi sekali lagi pujian ini. Jalan lembah gelap, ku tak takut sebab Kau sertaku. Amin, amin, amin. Sekalipun badai obat datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, haleluya. Ku percaya berkat atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman Allah bahwa kami harus memiliki sikap positif di dalam menghadapi pergumulan. Engkau tahu dan kenal setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini. Sebagai respon mereka, pernyataan jujur mereka, ada pergumulan yang sedang mereka alami dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Itu sebabnya mereka mengangkat tangan di hadapan hadirat-Mu. Bapa, kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya pertolongan-Mu masih ada, dan Engkau tidak akan membiarkan kami terus di dalam keadaan seperti itu, tapi Engkau pasti akan memberikan jalan keluar dalam hidup ini. Itu sebabnya kami imani, kami percaya apapun menjadi pergumulan kami, ketika kami datang kepadamu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kekuatan yang lemah, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendapatkan pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat siang hari ini. Tambah-tambahkan hikmat dan urapan Tuhan dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan kami. Terima kasih, saatnya kami akan bawa persembahan kami, mengembalikan milik Tuhan, milik semua kami yang melakukannya. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Saatnya kita akan bawa persembahan. Kita angkat pujian, Yesusku luar biasa. Setiap persembahan dan milik Tuhan yang kita bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, para simpatisan, sahabat, kita akan mendengarkan kegiatan
sepanjang minggu di dalam gereja kita. Yang pertama, minggu depan sesuai dengan agenda dari bidang doa, maka kita akan masuk dalam minggu doa yang kedua. Minggu doa yang kedua dimulai pada hari Selasa tanggal 26 Mei dan sampai pada hari Jumat tanggal 29 Mei. Setiap kegiatan dilakukan di rumah masing-masing dan dimulai pada pukul 19.00. Yang kedua, bahwa minggu tanggal 31 Mei kita akan tetap adakan ibadah live streaming. Yang ketiga, mari kita tetap memperhatikan dan mengikuti imbauan dari pemerintah, dan juga mari kita tetap saling mendukung di dalam doa. Kita mendoakan akan pemerintah kita, para medis yang sedang menangani pasien COVID-19 ini. Berikutnya, sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala, dengan melihat kondisi dan situasi saat ini, maka kami bekerja sama dengan bidang sosial akan mengadakan peduli kasih yang ketiga. Ya, peduli kasih yang ketiga tidak jauh beda dengan yang kedua. Ya, diharapkan bagi jemaat Tuhan yang diberkati, yang tergerak hatinya, dapat membawa apa yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat yang saat ini terimbas COVID-19. Ya, berupa beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan telur. Dan yang terakhir, dari tempat ini atas nama gembala, para majelis, dan jemaat GPD El Sade Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi para simpatisan, bagi sahabat yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, perlu kami sampaikan, minggu depan itu ibadah peringatan ketuanan Roh Kudus. Sekali lagi, minggu depan adalah ibadah peringatan ketuanan Roh Kudus, dan itu sebabnya kita terus berdoa supaya ibadah live streaming yang kita adakan tetap memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita, dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita berdiri semua, kami memuji kebesaran-Mu. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang ajaib. Tidak ada yang sama, serupa dan sebanding dengan Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa.
Itulah Allah yang kami puja, kami sembah, kami imani dan percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bangga memiliki Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau adalah penolong besar kami. Engkau memberikan kekuatan pada saat kami lemah. Engkau memberikan kesembuhan pada saat kami sakit. Engkau memberikan jalan keluar pada saat kami dalam masalah. Itu sebabnya kami sangat bersyukur memiliki Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami. Kami sudah beribadah kepadamu, saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan didik setiap kami yang hadir dengan pergumulan masalah kami. Engkau adalah jawaban yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami semua dikuatkan, disehatkan, dimampukan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan semua jemaat Tuhan, baik mereka yang ada di Makassar maupun mereka yang ada di luar Makassar karena mencari nafkah hidup. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kemampuan, perlindungan, penyertaan Allah, termasuk para simpatisan dan sahabat di mana saja berada. Biar Tuhan proteksi terus kami sampai pada saatnya COVID-19 ini akan berlalu dari kami, dari negara kami. Dan itu sebabnya perlindungan Tuhan terus menjadi bahagian umat-umat-Mu. Dan Bapa, kami juga menyerahkan umat-umat-Mu yang akan melakukan tugas pekerjaan sepanjang minggu ini. Sebagai apapun dan dimanapun mereka akan berada, kuatkan, sehatkan, mampukan mereka, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang menuntut ilmu Tuhan berkati dengan hikmat dan akal budi, keberhasilan kami lepaskan untuk mereka. Terima kasih, kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan tahu situasi COVID-19 ini sudah mempengaruhi dalam banyak hal di negara kami. Tuhan, kami hanya minta kemurahan-Mu. Ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni pemimpin-pemimpin kami, dan pulihkan bangsa kami dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Beri hikmat kepada pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat lurah, sampai kepada aparat yang terendah, di dalam melaksanakan tugas mereka untuk mengayomi kami bangsa Indonesia. Berkati mereka semua dengan hikmat akal budi, dengan kesabaran dari Tuhan. Keamanan negara kami juga tolong Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Para medis, perawat yang sedang berjuang membantu menolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami penyakit COVID-19. Beri mereka kemampuan, beri mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka melakukan tugas dengan sukacita, karena Tuhan yang menguatkan mereka. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terinfeksi COVID-19, dimanapun mereka berada. Kami berdoa, kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kemampuan dalam menghadapi hal ini. Obat-obat yang dikonsumsi Tuhan berkati dalam nama Yesus, supaya mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih, bagi-Mu segala kemuliaan. Terpujilah akan Engkau. Sekali lagi peliharakan kami semua yang benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan. Terpujilah akan Engkau, bagi-Mu segala kemuliaan. Terima kasih. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat hari Minggu buat kita semua, dan tetap sehat walafiat, dan kita sampai pada saatnya kita berjumpa sebagaimana yang kita rindukan. Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih buat pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Selamat siang.